Halo sahabat-sahabat semua, selamat bertemu kembali dengan saya, Julianus Akadius Gale, penyuluh agama Katolik pada Bimas Katolik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Kali ini saya akan mengajak sahabat sekalian untuk mendalami satu tema, yaitu menjadi Katolik, sebuah perjalanan iman, bukan hanya sekedar memiliki sebuah agama. Kerap orang bertanya, bagaimana sebenarnya seseorang menjadi Katolik? Apakah cukup dengan dibaptis? Apakah hanya menghafalkan doa-doa Katolik dan syahadat imannya? Ataukah menjadi Katolik berarti meninggalkan seluruh pengalaman hidupnya yang lama dan memulainya dari nol? Nah, sahabatku, dalam seri Sejenak Merenung kali ini, kita akan bersama-sama melihat bahwa menjadi Katolik bukanlah sebuah proses instan. Menjadi Katolik adalah sebuah perjalanan iman yang tentunya bertahap dan indah. Menjadi Katolik itu biasanya berawal dari sebuah panggilan. Kita tahu, setiap perjalanan iman biasanya dimulai dari sebuah ketertarikan. Dalam pengalaman saya membina para calon baptis dewasa atau mereka yang ingin menjadi Katolik tetapi usianya sudah dewasa, ada macam-macam ketertarikan mereka untuk menjadi Katolik. Ada yang karena melihat teladan seorang Katolik, ada yang tersentuh oleh keindahan liturgi dan perayaan Ekaristi Katolik, ada pula yang menemukan kedamaian, ketenangan ketika berdoa di tempat-tempat ibadah Katolik, atau juga seperti di Gua-Gua Maria. Dalam tradisi Katolik, semua itu, rasa tertarik itu, dipandang sebagai karya Allah yang berusaha memanggil manusia untuk mendekat padanya. Dalam Yohanes bab 15 ayat 16, dalam konteks perumpamaan tentang pokok anggur, sebagai bagian dari amanat Yesus kepada para murid dalam perjamuan malam terakhir, di situ Yesus menegaskan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa panggilan mengikuti Yesus menjadi muridnya bukan inisiatif manusia, tetapi itu adalah inisiatif dari Allah sendiri. Demikian pun dalam konteks seseorang yang ingin menjadi Katolik. Karena itu, menjadi Katolik bukan pertama-tama soal memilih sebuah agama, melainkan soal menanggapi panggilan Tuhan itu sendiri yang diawali dengan rasa tertarik tentunya. Setelah muncul rasa ketertarikan, seorang biasanya mulai belajar tentang iman Katolik. Ia mulai mengenal siapa Yesus Kristus itu, ia mulai berusaha memahami kitab suci, kemudian mulai belajar tentang gereja, tentang sakramen, tentang doa-doa khas Katolik, dan ajaran moral Katolik. Nah, proses ini kemudian dikenal sebagai katekumenat, yaitu masa di mana pembinaan terjadi bagi mereka yang ingin menjadi Katolik. Hanya saja perlu diingat bahwa gereja Katolik tidak pernah memaksa seseorang untuk segera dibaptis. Sebaliknya, gereja akan memberi waktu yang cukup agar calon dapat memahami dan menghayati imannya dengan sadar dan bebas. Hal ini ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik, persisnya di nomor 1248 sampai 1249, di mana dijelaskan bahwa calon baptis atau mereka yang mau menjadi Katolik perlu menjalani pembinaan dan pendampingan sebelum menerima sakramen tersebut. Saat ini untuk masa katekumenat itu kurang lebih selama 1 tahun. Ini adalah kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk bertumbuh di dalam iman. Dalam periode ini, biasanya calon Katolik akan secara teoritis mengikuti pertemuan-pertemuan yang sifatnya rutin untuk belajar tentang iman Katolik. Di sisi lain juga, secara praktis, mereka membiasakan mengungkapkan iman Katolik melalui doa, melalui liturgi. Dan lebih dari itu, mereka juga berusaha untuk menghidupinya di dalam keseharian. Dan hal ini secara intens dibimbing oleh imam, oleh romo, oleh pastor, ataupun pendamping awam yang disebut sebagai katekis. Namun yang terpenting dari semuanya itu,
bukan soal banyaknya materi, bukan soal seringnya berlatih mengenai tata ibadat Katolik, tetapi yang lebih utama adalah membangun relasi personal dengan Tuhan sekaligus dengan gerejanya. Mengapa demikian? Karena menjadi Katolik itu bukan soal mengetahui ajaran gereja, tetapi belajar hidup sebagai murid Kristus itu sendiri. Sahabatku, setelah dianggap bahwa mereka telah siap, mereka akan menerima sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi itu terdiri dari 3 sakramen, yaitu sakramen baptis, krisma, dan ekaristi. Melalui sakramen pembaptisan, mereka yang dibaptis itu dilahirkan kembali sebagai anak Allah dan menjadi anggota gereja. Yesus sendiri mengajarkan, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini ditegaskan di dalam Yohanes 3 ayat 5. Setelah menerima sakramen baptis, mereka akan menerima sakramen krisma. Di dalam sakramen krisma, mereka menerima Roh Kudus yang akan menguatkan mereka, memberikan mereka kekuatan untuk bisa hidup di dalam imannya. Sekaligus mereka dikobarkan untuk memberikan kesaksian tentang imannya di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menerima sakramen krisma, mereka akan menerima sakramen ekaristi. Sakramen ekaristi ini menjadi sumber dan puncak kehidupan gereja. Ketiga sakramen ini menjadi pintu masuk penuh ke dalam kehidupan seorang Katolik, atau yang membuat orang yang ingin menjadi Katolik sungguh 100% menjadi Katolik jika sudah menerima sakramen inisiasi tersebut. Saudaraku, baptis bukan menjadi akhir dari perjalanan iman seorang Katolik. Dengan dibaptis, prosesnya tidak selesai di situ. Justru sebaliknya, dengan dibaptis, awal perjalanan hidupnya tengah dimulai. Seorang Katolik itu dipanggil untuk berdoa secara teratur, membaca kitab suci, mempelajari tradisi kekatolikan, dan mengikuti perayaan Ekaristi, serta melayani sesama, bertumbuh dalam kasih. Singkatnya, mereka berusaha hidup sebagai murid-murid Kristus. Jadi sekali lagi, dibaptis itu adalah awal dari peziarahan iman sebagai murid Kristus. Maka tidak heran, mendiang Paus Fransiskus pernah mengingatkan bahwa iman bukanlah sebuah identitas yang disimpan dalam kartu, melainkan sebuah relasi hidup dengan Yesus yang terus dipelihara. Karena itu, setelah dibaptis, umat tetap diajak untuk terus belajar dan bertumbuh sepanjang hidupnya. Jadi, inti dari kehidupan Katolik adalah mengikuti Yesus Kristus. Bukan menjadi manusia yang sempurna, tetapi menjadi pribadi yang setiap hari berusaha semakin menyerupai Kristus. Kadang kita jatuh, kadang kita gagal, kadang iman terasa lemah. Namun Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Ia mencari hati yang mau dibentuk. Seperti para rasul yang memiliki banyak kelemahan, kita pun dipanggil untuk berjalan bersama Tuhan di balik kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Jadi begitulah proses menjadi seorang Katolik. Dimulai dari panggilan Tuhan melalui pengalaman ketertarikan, kemudian dilanjutkan dengan belajar dan mengenal iman melalui program pembinaan katekumen pada masa katekumenat. Lalu setelah itu, jika sudah siap, mereka akan menerima sakramen inisiasi, yaitu sakramen baptis, sakramen krisma, dan sakramen ekaristi. Dan sesudah itu, menjalani perjalanan seumur hidup sebagai murid-murid Yesus Kristus. Jadi di sini kita menjadi paham bahwa menjadi Katolik bukan tentang berganti identitas semata, tetapi menjadi Katolik adalah pertama-tama menjalin persahabatan dengan Kristus, hidup di dalam gerejanya, dan setiap hari belajar mengasihi Tuhan serta sesama dengan lebih baik dan terus lebih baik. Karena pada akhirnya menjadi Katolik bukan soal masuk ke dalam gereja,
tetapi bagaimana ia membiarkan Kristus masuk, kemudian tinggal di dalam hatinya, dan merendah hidupnya setiap saat. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.